Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana sih cara menggunakan Excel, yaitu tentang rumus-rumus dasar pada Excel. Nah, Microsoft Excel yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Excel tahun 2013 dengan Windows 10. Nah, di sini tutorialnya ada 24 rumus dasar. Nah, cara yang pertama atau rumus yang pertama yaitu menggunakan sum. Di mana menggunakan sum ini digunakan untuk menjumlahkan sebuah angka. Contohnya, di sini rumus pertama itu kita harus pakai sama dengan, kemudian ketik sum, buka kurung, kemudian contohnya 4 tambah 5 balas kurung. Nah, sama dengan 9. Selanjutnya cara kedua, ingat ya, harus selalu menggunakan sama dengan sum, kemudian koma 9, 3, 5, 7, 3, 2, kita tutup kurung. Ini kita mau jumlahkan. Kemudian enter. Nah, kalau bentuknya bentuk rank, caranya kita sambung aja ke bawah. Nah, kemudian sama dengan sum, buka kurung, sum, buka kurung, kemudian blok dari atas. Nah, kemudian enter. Di sini kita dapat melihat hasilnya adalah 136. Nah, masih ada cara satu lagi, yaitu dengan menggunakan auto sum. Caranya, ketik lagi sama dengan, kemudian klik auto sum yang ini. Nah, kemudian blok lagi, kemudian enter. Nah, hasilnya 272. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu rumus minimum atau min. Nah, rumus min ini digunakan untuk mencari nilai terkecil pada suatu deretan. Nah, contohnya sama dengan min dalam kurung 7,856 kemudian kita balas kurung, kemudian enter. Pasti yang muncul adalah 1 kan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau bentuknya bentuk rank? Kita sambung aja. Nah, setelah itu sama dengan min dalam kurung, kemudian blok. Sama dengan min, nah, blok. Kita blok, kemudian enter. Yang muncul adalah angka 2. Nah, rumus yang ketiga yaitu rumus maksimum atau yang biasa disebut max. Rumus maksimum ini difungsikan untuk mencari nilai terbesar pada suatu deretan, keterbalikan dari rumus min atau fungsi min. Nah, contohnya sama dengan max buka kurung 12 45 78. Nah, di sini kita lihat nah,
balas kurung, enter. Ternyata angka terbesar di sini adalah 78. Bagaimana kalau dia dalam bentuk rank? Kita tulis sama dengan max buka kurung, kemudian kita blok, kemudian enter. Jadi angka terbesar di sini adalah angka 98. Nah, pada rumus keempat yaitu rumus mencari rata-rata atau biasa disebut dengan rumus average atau fungsi average. Nah, langsung saja rumusnya sama dengan average, kemudian buka kurung, kemudian kita ketik angkanya 9,8, 5, 3, 14, 3,2. Nah, kemudian balas kurung. Kemudian kita enter. Dan ternyata rata-ratanya adalah 6,285. Nah, ini hasil rata-ratanya tadi. Nah, 6,285. Kemudian kalau bentuk rank, caranya kita lihat sebentar rata-rata yang akan keluar. Kita langsung sama dengan average, kemudian kita blok, kemudian enter. Hasil rata-ratanya adalah 5,28. Nah, selanjutnya yaitu rumus yang kelima, yaitu rumus fungsi logika atau biasa disebut fungsi if. Nah, contohnya yang pertama sama dengan if dalam kurung. Nah, ini ada logical test, value if true, kemudian value if false. Berarti contohnya logikanya kita pakai G3 sama dengan 1, kemudian koma, kemudian kita di sini laki, kemudian koma, tanda perempuan. Nah, jadi maksud rumus ini adalah jika di G3 nanti muncul angka 1 berarti betul bahwa dia laki-laki. Namun kalau bukan 1 yang muncul, maka yang muncul akan perempuan. Kita coba enter. Oh ya, ada kurang. Nah, kita enter. Nah, ternyata yang muncul itu kosong, berarti yang perempuan. Tapi saya klik angka 1, kemudian saya enter, yang muncul adalah laki-laki. Begitupun sebaliknya, saya hapus lagi angka 1-nya, kemudian saya enter, yang muncul adalah perempuan. Kemudian ada lagi cara rumus kedua, yaitu sama dengan if buka kurung G3 sama dengan 1, laki-laki, kemudian kita koma lagi, kemudian tambah if buka kurung G3 lagi sama dengan 2, perempuan, kemudian koma, yang ketiga berarti kosong. Nah, kita enter.
Nah, muncul. Kita ketik 1, enter, berarti yang muncul adalah laki-laki. Kita ketik 2, yang muncul adalah perempuan. Kalau kita hapus, yang muncul nggak ada, karena memang kita nggak isi. Nah, inilah cara menggunakan fungsi logika atau fungsi F. Rumus yang keenam yaitu rumus count, di mana rumus count ini digunakan untuk menghitung data numerik atau angka. Contohnya, kita pakai sama dengan count, kemudian tutup buka kurung, kita tulis angka-angka yang ingin kita hitung. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Ternyata jumlah dari angka-angka yang di dalam kurung tadi adalah ada 17 angka yang ini. Kemudian kalau bentuk rank, kita coba. Nah, sama dengan count, kemudian kita blok, kemudian enter. Ternyata jumlah dari angka yang dari atas sampai sini adalah berjumlah 11 angka. Nah, kira-kira kalau saya tambahkan lagi pakai huruf, apakah bisa? Kita coba count. Kemudian kita blok lagi, kemudian enter. Wah, ternyata di sini hanya ada 12. Berarti huruf-huruf ini tidak terhitung. Kenapa? Karena count memang dikhususkan untuk hanya untuk menghitung angka saja atau numerik saja. Rumus yang ketujuh yaitu menghitung jumlah data numerik dan teks, yaitu count A, di mana fungsi count A ini berfungsi untuk menghitung data yang terisi pada tabel, baik angka ataupun huruf. Nah, contohnya kita tulis kemudian kita tambah huruf, kira-kira, nah kita lihat pakai sama dengan count A. Kita blok lagi dari 7 sampai M, kemudian kita enter. Ternyata huruf dan angka yang ada pada rank ini ada berjumlah 19. Nah, rumus yang ke-8 yaitu menghitung data dengan kriteria. Rumus atau fungsinya yaitu COUNTIF. Fungsi dari COUNTIF ini digunakan untuk menghitung data dengan kondisi tertentu. Nah, di sini kita dapat melihat ini adalah data-data yang sudah saya siapkan. Nah, yang akan kita cari di sini adalah berapa kali bulan Juli muncul, bulan Juni, September, dan Agustus. Kira-kira berapa kali mereka muncul di dalam data ini. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus COUNTIF. Sama dengan
COUNTIF, kemudian pilih ranknya, nah kemudian koma, kita pilih ketik Juli, balas kurung lagi, kemudian kita enter. Ternyata pada data ini bulan Juli muncul 4 kali pada data ini. Selanjutnya sama, kemudian kita blok, koma, ketik Juni, balas kurung, kemudian enter. Muncul 2 kali Juni, kemudian ke Agustus, kemudian sama dengan sama COUNTIF, pilih COUNTIF, kita blok lagi, kemudian koma, Agustus, kita balas kurung, kemudian kita enter. Berarti Agustus pada data ini muncul sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir masih sama, COUNTIF, kita pilih blok lagi datanya, ranknya, kemudian koma, September. Nah, yang muncul 4 kali, berarti September pada rank ini September muncul sebanyak 4 kali. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, dan yes, betul. Nah, cara keduanya lagi, kita mau yang langsung tahu, kita ketik dulu Juli, Juni, September, Agustus, September. Nah, caranya sama dengan COUNTIF, pilih lagi COUNTIF, kemudian blok ranknya, kemudian koma, kita klik Juli, kemudian enter, dan muncul sebanyak 4 kali sama yang di sini. Kemudian ternyata salah ketik, kita ulang lagi sama dengan COUNTIF, kita pilih lagi ranknya, kemudian koma, klik Juni, kemudian enter. Selanjutnya pilih lagi COUNTIF, blok rank data, koma, pilih Agustus, kemudian enter. Selanjutnya kita pilih lagi blok data rank, kemudian koma, pilih September, kemudian enter. Dan cara yang pertama dan cara yang kedua sama saja. Ya, inilah cara menggunakan COUNTIF. Rumus yang ke-9 yaitu menghitung data multikriteria dengan menggunakan rumus fungsi COUNTIFs, di mana COUNTIFs ini fungsinya untuk menentukan kriteria tertentu untuk menghitung value. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan data-data yang akan kita gunakan untuk menghitung dengan menggunakan rumus COUNTIFs. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih laki-laki yang umurnya kurang dari 17 tahun, perempuan yang umurnya kurang dari 17 tahun,
kemudian laki-laki dan perempuan yang umurnya sudah lebih dari 17 tahun. Langsung saja sama dengan count F, kemudian kita pilih kriteria rank 1 atau yang ini di sini jenis kelaminnya, koma, kemudian laki-laki, koma, kemudian kita masukkan kriteria rank 2 yaitu usia, kemudian koma, masukkan kurang dari 17, balas kurung, kemudian enter. Nah, ternyata ada 1 orang. Kemudian yang kedua perempuan, sama rumusnya sama dengan count F, kemudian masukkan kriteria satunya yaitu jenis kelamin, koma, masukkan rank 2-nya, kemudian koma lagi, kurang dari 17 tahun, balas kurung, enter. Ternyata 1 orang juga. Kemudian laki-laki dan perempuan yang umurnya lebih dari 17 tahun. Nah, gimana caranya? Sama, langsung aja kita pakai count X, kemudian masukkan rank satunya, kriteria rank satunya, ini laki-laki ya, kemudian kriteria rank 2-nya, masukkan lagi lebih besar, umurnya lebih dari 17 tahun, kemudian kita tutup kurung. Nah, perbedaannya di sini kita pakai tanda tambah, kemudian count X lagi, kita masukkan dengan cara yang sama, masukin lagi rank 1, kriteria rank satunya, kemudian masukkan jenis kelaminnya, masukkan lagi kriteria rank 2-nya yaitu umurnya atau usia, kemudian masukin lebih dari 17 tahun, kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, ternyata ada 5 orang. Kita cek satu-satu. Nah, ini laki-laki yang umurnya kurang dari 17 tahun, ternyata ada 1 orang. Laki-laki berarti 16, ini ada 1. Oh, ini enggak. Nah, betul bahwa hanya 1 orang. Perempuan pun juga 1 orang. Laki-laki dan perempuan yang umurnya sudah melebihi 17 tahun itu ada 5 orang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Dan betul. Nah, inilah cara menggunakan rumus atau fungsi count F. Nah, selanjutnya yaitu rumus yang ke-10, yaitu rumus fungsi sum if. Di mana fungsinya itu menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu. Nah, langsung saja sesuai dengan data yang ada di sini, kita mulai. Rumusnya sama dengan sum if. Kita cari sum if. Kemudian memasukkan ranknya, ini jenis kelaminnya kita masukkan, kemudian koma, karena yang pertama mau kita cari itu laki-laki, jadi kita pakai kode L, kemudian masukkan sum ranknya atau jumlah pendapatannya, kemudian kita enter, dan yang muncul adalah jumlahnya sama dengan 800.000. Kemudian kalau untuk total pendapatan perempuan sama dengan
sum if, kemudian masukkan ranknya, masukkan kode P-nya, masukkan sum ranknya atau jumlah pendapatan. Kemudian muncul yang di sini. Kemudian kita totalkan dulu secara biasa sum. Berarti sudah muncul. Kita totalin lagi di sini. Dan ternyata hasilnya sama, yaitu total pendapatan atau gabungan dari pendapatan laki-laki dan perempuan itu jumlahnya sama. Nah, rumus yang ke-11 yaitu rumus fungsi sum ifs. Yang sebelumnya kita menggunakan sum if, sekarang sum ifs dengan menggunakan huruf S. Nah, rumus sum ifs ini berfungsi untuk menghitung jumlah banyaknya kriteria. Nah, kita lihat data yang sudah saya siapkan. Di sini kita akan melihat total pendapatan laki-laki lebih besar sama dengan 100.000. Nah, caranya sama dengan sum ifs. Kemudian kita masukkan sum ranknya. Nah, ini koma, masukkan kriteria rank satunya, koma, kemudian masukkan lagi kriteria rank 2-nya, kemudian kita masukkan lebih besar sama dengan 100.000. Nah, kita tutup kurung, kemudian kita enter, dan ternyata di sini jumlah total pendapatan laki-laki lebih besar sama dengan 100.000 adalah 800.000. Di sini kita dapat lihat ini adalah laki-laki, ini 200.000. Kemudian ini 400. Ini 200. Berarti betul 800.000. Kemudian kalau perempuan, kita lihat total pendapatan perempuan lebih besar sama dengan 300.000. Kira-kira hasilnya berapa? Sama dengan sum ifs. Masukkan, kemudian kita masukkan jumlah sum ranknya. Kemudian masukkan kriteria rank 1. Kemudian P. Kemudian masukkan lagi kriteria rank 2-nya. Kemudian kita masukkan lebih besar sama dengan 300.000. Kita tutup kurung. Tutup kurung. Kemudian kita enter, dan ternyata di sini jumlahnya adalah 300.000. Kita cek perempuan. Oh, dia berarti ini adalah 120.000, berarti kurangnya. Kemudian yang ini 150, berarti ini juga kurang dari 300. Kemudian satu-satunya ya ini, yaitu 300.000, berarti hanya satu orang dengan jumlah total pendapatannya itu 300.000.
Rumus yang ke-12 yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu diperuntukkan untuk membaca tabel secara vertikal. Nah, caranya itu, di sini kita lihat ada data penjualan dan ada data barang. Nah, data barang ini kita mau lihat, mau kita masukkan ke data penjualan. Nah, caranya kita masukkan dulu kodenya. Contohnya ini B. Kodenya B. Nama barangnya kita mau masukin. Nah, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan, nah sudah muncul VLOOKUP. Kemudian kita klik kodenya dulu. Kemudian, koma, masukkan semuanya. Kita blok semua data barang, kemudian koma, masukkan kodenya kan ini kan ada di 2 ya, nomor 2. Jadi kita klik nomor 2, kemudian pilih Xmatch, kemudian enter, dan yang masuk adalah Oppo A7. Nah, betul. Kemudian kita masukkan kode-kode yang lainnya, kita tarik aja ya. Kita masukin dulu tapi datanya C, F, nah sudah muncul. Nah, kita tarik langsung dari atas. Nah, ternyata ada kode yang NA. Nah, caranya itu kita atur rumusnya di sini. Kita kunci pakai F4, kemudian enter, tarik ulang. Nah, muncul. Sudah kita tarik, semua nama barang sesuai kode barangnya pun sudah muncul. Nah, selanjutnya itu harga dari barangnya. Caranya itu sama, kita menggunakan kode VLOOKUP. Nah, masukkan rumus VLOOKUP-nya. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan kodenya lagi, B, koma, kemudian kita blok lagi semua ini, kemudian kunci dengan F4, kemudian koma, masukkan ini kan B, berarti ini kolomnya yang ketiga, koma, kemudian klik exact match, kemudian enter, masuk angka 3 juta. Kita tarik lagi apakah sesuai. Nah, selesai. Harganya sama persis sesuai dengan data barang masuk ke data penjualan. Rumus yang ke-13 yaitu rumus fungsi VLOOKUP, yaitu berfungsi untuk membaca tabel secara horizontal. Nah, caranya di sini kita lihat data-data, kita akan mencari nama jurusan dan SKS pada jurusan. Ini merupakan tabel array datanya. Nah, langsung saja kita mencari nama jurusannya. Caranya sama dengan VLOOKUP. Nah, muncul. Kita klik kode jurusannya, kemudian kita blok tabel array-nya, kita kunci pakai F4, kita kemudian koma. Nah, karena di sini kita ingin mencari nama jurusan, sedangkan tabel jurusannya di sini ada pada row index 6. Itu maksudnya baris keberapa dia? Ini baris kedua. Nama jurusan tertera pada baris kedua. Kemudian kita koma, kemudian pilih exact match, kemudian enter. Nah, muncul bimbingan konseling. Kita tarik aja langsung.
karena rumusnya sama. Nah, semuanya muncul. Kemudian untuk mencari SKS dari jurusan ini, caranya sama dengan lookup. Nah, masukkan lagi kode jurusannya. Kemudian kita kunci tabel array-nya. Nah, kita pakai kita F4, kunci pakai F4 agar tidak berubah. Kemudian SKS, tabel SKS-nya di array-nya itu berada pada row index 6-nya itu ada di nomor 3. Kemudian kita klik extract next, kemudian enter. Nah, 18 SKS. Kita tarik aja karena rumusnya juga sama. Wah, berarti ada yang salah. Berarti kita perbaiki dulu. Ini kita kunci dulu pakai F4 ya. Nah, F4, enter, kemudian tarik ulang, cancel. Kita tarik dan berubah. SKS-nya muncul sesuai dengan nama jurusan dan kode jurusannya. Ini merupakan cara membaca tabel secara horizontal atau menggunakan rumus fungsi lookup. Rumus yang ke-14 yaitu rumus fungsi date yang berfungsi untuk mengelola tanggal atau memformat tanggal. Nah, caranya kita langsung aja sama dengan pilih date, kemudian pilih, nah aturannya penulisannya itu tahun dulu, baru bulan, baru tanggal atau harinya. Kita klik 2021 bulan 12, kemudian tanggal 29 ya. Nah, tanggal 29 tutup ya. Tanggal 29 bulan 12 2021. Nah, ini kita ingin merubah formatnya. Tinggal klik kanan, pilih format cell, kemudian number, pilih date. Nah, ini adalah tipe-tipe penulisan tanggal yang bisa kita pilih. Nah, bisa juga kita pilih dulu lokasinya di mana. Contohnya kita pilih ini. Nah, banyak metode atau tipe-tipe penulisan tanggal pada lokasi English United States. Nah, tapi karena kita di Indonesia, bisa kita pilih Indonesia aja supaya lebih mudah. Kemudian oke. Rumus yang ke-15 yaitu menggunakan rumus fungsi substitute, yaitu mengganti kata tertentu. Contohnya, mereka lulus dengan cepat. Berarti kita sama dengan substitute. Nah, kemudian kita ketik mereka lulus dengan sangat cepat. Nah, kita mau mengganti kata cepat menjadi kata lambat. Kemudian enter. Ada yang salah. Kata cepat menjadi, oh ini kurang tandanya. Kemudian kita enter. Nah, ini enggak kelihatan ya. Nah, mereka lulus dengan sangat lambat. Yang sebelumnya adalah cepat.
cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan sama dengan. Kita pakai lagi sama dengan langsung kita pakai ini kata mereka mau diganti menjadi kami. Mereka, koma, menjadi kami. Balas kurung. Enter. Nah, sebelumnya kata mereka berubah menjadi lulus ya. Kami lulus dengan sangat lambat. Nah, ini adalah cara dengan mengganti kata-kata tertentu dengan menggunakan rumus substitute. Rumus yang ke-16 yaitu rumus fungsi trim, yaitu menghapus spasi pada tulisan Excel. Contohnya ikan menuntut UUD adalah semua yang berada di perairan. Semua Nah, ini adalah satu kalimat yang sangat memiliki spasi yang tidak beraturan. Nah, caranya untuk kita mengatur yaitu dengan menggunakan rumus fungsi trim. Contohnya sama dengan trim, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Kalau salah sama dengan trim, buka kurung, kemudian kita balas kurung, tutup kurung, dan kita lihat ini adalah hasil dari kalimat yang memiliki banyak spasi, kemudian spasinya sudah beraturan. 17 yaitu rumus upper, yaitu merubah kata menjadi kapital. Nah, contohnya sama dengan upper. Kita tulis di sini aja. Nah, contohnya sama dengan upper, kemudian kita tulis teksnya ikan adalah hewan berdarah dingin. Tutup, kemudian enter. Nah, semuanya berubah menjadi huruf kapital. Cara lainnya, contoh lainnya, ikan adalah hewan berdarah dingin. Nah, kita tulis di sini sama dengan upper, kemudian kita klik ini, tutup, kemudian enter. Nah, ini adalah cara merubah huruf kecil menjadi huruf kapital dengan menggunakan rumus fungsi upper. Rumus yang ke-18 yaitu menggunakan rumus fungsi lower, yaitu merubah kata menjadi tulisan kecil. Contohnya sama dengan lower. Nah, muncul. Ikan
adalah hewan berdarah dingin. Kita tutup. Belum, kita tandai dulu. Kemudian tutup, kemudian enter. Dan kita lihat semua tulisannya berubah menjadi tulisan huruf kecil semua. Contoh lainnya, ikan bernafas dengan insang. Nah, di sini kita atur sama dengan lower. Kita klik, kemudian enter, dan berubah menjadi huruf kecil semua. Rumus ke-19 yaitu rumus fungsi proper, yaitu merubah tulisan menjadi di awal katanya menjadi besar. Nah, contohnya kita tulis ikan merupakan hewan berdarah dingin yang hidup di air. Nah, sama dengan proper, masukkan teksnya, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita dapat melihat I, M, H, B, D, Y, H, D, A, semuanya berubah menjadi huruf besar. Semua huruf di awal kalimat berubah menjadi huruf besar. Nah, contoh lainnya sama dengan proper ikan bernafas dengan insang. Tutup kurung, enter. Nah, semua huruf-huruf di awal kalimatnya berubah menjadi huruf besar. Rumus yang ke-20 yaitu rumus if error, yaitu bagaimana caranya mengatasi rumus yang error tentunya. Nah, caranya kita gunakan sama dengan contoh ya, 50 dibagi X sama dengan, nah pasti ini kalau muncul hashtag name berarti ini tuh error, tandanya error. Nah, caranya untuk memperbaiki yaitu kita klik di sini if error. Nah, kemudian kita ketik, karena 50 dibagi X itu pastinya tidak bisa, jadi kita ketik di sini salah. Kemudian enter. Nah, salah. Nah, jika kita ingin sesuatu yang benar, nah contohnya sama dengan if error (50 dibagi 2), kemudian benar, balas kurung, enter. Nah, hasilnya 25. Inilah cara-cara untuk mengatasi rumus-rumus yang error. Biasanya yang paling sering muncul sih itu yang hashtag, kemudian ada tulisan name. Nah, cara ini tuh tinggal menggunakan if error. Rumus yang ke-20 yaitu rumus dengan menggunakan fungsi left, yaitu mengambil data dari kiri. Contohnya yaitu ikan
bernafas dengan insang. Nah, di sini caranya kita sama dengan left, kemudian kita pilih, kemudian klik berapa. Ini kita mau ambil yang hanya ikan saja kan, berarti ada 5 huruf. Ketik, kemudian enter. Nah, muncul kalimat ikan. Nah, contoh cara lainnya sama dengan left, ikan bernafas dengan insang, koma 5. Nah, enter, kan muncul. Rumus ke-22 yaitu menggunakan rumus MIT, yaitu mengambil data dari tengah. Contohnya ini adalah ada kalimat ikan adalah hewan yang berdarah dingin. Contohnya langsung sama dengan MIT. Saya ingin mengambil kata yang. Berarti langsung ini koma, berarti sekitar 19,4. Ini hasil 19 adalah hitungan dari ikan adalah hewan yang kemudian tutup. Ingat spasi juga mengikut terhitung. Nah, muncul kan? Rumus ke-23 yaitu menggunakan rumus right, yaitu mengambil data dari kanan. Contohnya, ikan adalah hewan yang bernafas dengan insang. Nah, langsung aja sama dengan right. Kita pilih ini, kemudian insang. Insang ada 6 huruf, berarti tinggal ketik 6, enter. Insang selesai. Nah, rumus yang ke-24 atau rumus yang terakhir yaitu rumus fungsi len, yaitu menghitung jumlah karakter pada kalimat atau tulisan. Nah, contohnya sama dengan len ikan adalah hewan yang bernafas dengan insang. Enter. Nah, ada 45 tulisan huruf. Ada 45 huruf yang ada pada kalimat ikan adalah hewan yang bernafas dengan insang. Nah, contoh lainnya yaitu ikan adalah hewan yang bernafas dengan insang. Nah, kita pakai rumus langsung len, kemudian klik, tutup kurung, enter. Nah, 45. Nah, teman-teman, inilah 24 rumus dasar pada Microsoft Excel, di mana yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Excel 2013. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.